Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa mengembalikan segenap rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu kita jadikan sebagai bentuk dari ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di dalam hidup yang sesaat ini. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu bapak, saudara-saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kami memberikan materi yang hendak kita diskusikan bersama adalah agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang amal, aktivitas ibadah, ketaatan, kepatuhan kita sebagai seorang hamba kepada Allah tentunya, di mana kita semua memahami bahwa hidup ini kepunyaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, menghiasi segala sesuatu, memberi kehidupan pada alam ini, menciptakan manusia, memberikan berbagai macam aturan-aturan, hukum-hukum yang menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan manusia ini agar manusia tidak sesat, agar manusia tidak salah jalan, agar supaya manusia selamat fid dunya wal akhirah. Maka tentunya yang menjadi harapan bagi kita semua adalah bagaimana lelah letih kita dalam beribadah, dalam beramal, di mana lelah hati kita itu diberikan imbalan, ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita tanam di dunia ini akan kita tuai, akan kita petik hasilnya di hari akhirat. Maka agama ini sudah sangat sempurna. Agama ini memberikan aturan-aturan kepada kita agar supaya kemudian bisa kita taati. Hadirnya agama ini dengan mukjizat Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi hudan, menjadi petunjuk agar supaya kemudian jalan kita selamat, agar supaya kemudian kebaikan, kebahagiaan di dunia dan akhirat yang selalu kita minta di setiap doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita pahami bersama, kita ketahui yang pertama adalah al-iman.
Syarat bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu harus beriman dengan rukun iman. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl pada ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajzirannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh dari jenis laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan mereka tetap beriman kepada Allah dengan rukun iman yang 6, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti di kehidupan dunia ini Allah curahkan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai. Dan di akhirat nanti Allah berikan mereka balasan berlipat-lipat kali dari apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Jadi amal yang kita lakukan di dunia ini, dari pagi ketemu pagi lagi dalam 24 jam, baik dari ibadah mahdhonnya, ibadah ghairu mahdhonnya, atau amal soleh dalam bentuk umum apa saja, yang itu menjadi jerih payah, lelah letih terbangun amal itu di dalam kehidupan kita, maka amal itu akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran balasan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Di dunia Allah turunkan, Allah berikan, Allah limpahkan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, di mana sudah seringkali kita diskusikan bersama, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, tenang, damai itu bukan kehidupan yang sepi dari masalah. Selama kaki kita belum menginjak pelataran surga, maka kita selalu berinteraksi dengan masalah, selalu kita berhadapan dengan masalah. Dan orang beriman diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah, menemukan solusinya dan keluar dari masalah tersebut. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surah Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyu'min." Gimana Pak? Barang siapa yang ingin berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan kemudian di dalam amal soleh yang dibangun, dikerjakan itu jangan sampai kemudian dia memasukkan unsur syirik di dalam ibadah. Jangan sampai kemudian seorang hamba membangun, mengerjakan ibadah di dalam kehidupan ini, lalu terkontaminasi ibadah atau amal soleh itu dengan kesyirikan. Maka kemudian ibadah atau amal soleh itu tentunya hancur, tentunya rusak dan tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya hapus, batal seluruh amal-amal yang kita lakukan. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Furqan Allah jelaskan haba'an mansura. Jadi kami hadapi amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amal mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jadi seseorang yang lelah letih, capek beribadah, beramal soleh di dunia,
karena amal itu terkontaminasi dengan kesyirikan, maka kemudian amal itu menjadi rusak, amal itu menjadi kobong, amal itu menjadi hangus. Dia tidak mendapatkan apapun, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'malum karamadin ishtaddat bihir rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in dzalika huwa dhalalul ba'id. Orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya, amal-amal mereka itu adalah seperti abu yang ditiup oleh angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Ya. Jadi orang-orang kafir yang mereka beramal, beribadah, berbuat baik, apapun bentuknya, di mana ibadah amal baik, amal soleh yang mereka lakukan itu seperti abu yang ditiup oleh angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Surat Ibrahim ayat 18. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggambarkan betapa bahwa orang-orang yang selain orang yang beriman, yang beribadah, mengerjakan amal soleh dalam bentuk apapun, maka Allah jadikan amal-amal mereka itu seperti abu yang ditiup oleh angin kencang. Ya nggak ada lagi, habis abunya, hilang. Seperti surat Al-Furqan yang kita sebutkan tadi, haba mansura. Amalnya bagaikan debu-debu yang berterbangan, nggak ada bobotnya, nggak ada pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Nur ayat 39 Allah menjelaskan, walladzina kafaru amalahum kasarabim baqiatin yasabhu dham'anu ma'a hatta idza ja'al lam yajidu syai'an wa wajadallahu 'indahu fawqa hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir, amal-amal yang mereka laksanakan di dalam kehidupan ini seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka oleh mereka air bagi orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu tidak didapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang mereka lakukan itu bagaikan fata morgana, ya, seperti oase, fata morgana. Jadi kalau di kepanasan aspal ini, terik matahari itu, kita melihat seperti ada bayang-bayang air, ya. Begitu kita datang nggak ada. Di gurun pasir kita melihat saking terik panasnya seperti ada air. Orang-orang yang kehausan ingin mendatangi air itu agar terlepas dahaga mereka, tapi sayangnya yang ditemui hanya sebuah fata morgana, ya. Jadi amal itu hanya menipu. Mereka tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lelah letih, dan amal itu kemudian tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih Imam Bukhari, di mana Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka mengerjakan amal soleh di dalam kehidupan ini, maka Allah berikan mereka makan dan Allah berikan mereka minum karena kebaikan amal soleh mereka lakukan. Tetapi di akhirat nanti mereka tidak diberikan
balasan apapun sedikit pun. Jadi di dunia ini orang-orang kafir mereka melakukan amal soleh, memberikan bantuan-bantuan ya di bencana-bencana alam atau kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan dari mereka, maka dengan kebaikan wasilah perantara kebaikan yang mereka lakukan ini, Allah berikan mereka makan dan Allah berikan mereka minum. Tetapi nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun. Mereka tidak mendapatkan balasan dari kebaikan yang mereka lakukan semasa mereka hidup di dunia dengan kebaikan mereka. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlasun lillahi taala. Bagaimana amal yang dibangun, amal yang dikerjakan itu di mana kita hadirkan nilai keikhlasan semata-mata karena Allah. Amal itu kita tujukan, niat itu kita tujukan, tujuan itu kita tujukan hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka disuruh supaya kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ketaatan mereka kepada Allah di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Memurnikan ketaatan, ikhlas, membangun nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh bentuk ibadah, seluruh bentuk kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kehidupan ini, yang dimaksud adalah orang-orang beriman tentunya, sebagaimana kita bahas pada poin pertama, maka tidak cukup hanya dengan keimanan, tetapi amal itu dibangun dengan nilai keikhlasan kepada Allah. Tujuan, target yang ingin dicapai adalah mendapatkan mardhatillah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada penyimpangan niat dan tujuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian amal-amal yang kita lakukan ini dia terkontaminasi dengan unsur-unsur selain Allah. Contoh kemudian Allah jelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَضَرَبَهُ صَلْدًا. Jadi Allah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kamu membatalkan, menghilangkan, menghanguskan, melenyapkan amal pahala sedekahmu bil manni, dengan cara mengungkit-ungkit, wal ada, dan menyakiti orang yang menerima pemberianmu, menerima sedekahmu. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya, membantu orang lain, berbagi dengan orang lain, tetapi mereka mencari keridhaan manusia, yaitu riya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, mereka riya, ingin disanjung, dipuji, sum'ah, ingin didengar kedermawanannya dan seterusnya oleh manusia. Ya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak itu orang beribadah
berangkat umroh haji ingin dipuji, ingin disanjung, ya. Kalau nggak dipanggil Pak Haji, Bu Haji marah, kan gitu, ya. Nanti di Mekah selfiean di sana, nggak berdoa. Orang disuruh foto, dia tinggal angkat tangan depan Ka'bah, nggak berdoa, hanya selfie toh. Lalu diposting di Facebook, dilihat orang, titip doa Pak Haji, Bu Haji, jangan lupakan kami, agar kami diundang ke sana. Semangat balasnya, ya. Ibadah itu harus ikhlas. Ada kondisi-kondisi tertentu amal itu boleh dipamerkan, ya, boleh sedekah dengan jariyah atau sil di surat Al-Baqarah, boleh, ada timingnya, ada waktunya, ya. Contoh, ini Masjid Mujahidin kok gak selesai-selesai ini, lalu takmir kemudian memberikan informasi kepada seluruh jamaah, siapa di antara para jemaah ingin berniaga, berdagang dengan Allah, yang ingin ngambil kaplingan di surga, ayo hari ini juga. Siapa? Ada berapa uang? Ada berupa barang? Angkat tangan. Atau yang bicara duluan, misalkan Pak Haji Sumarto, saya menyumbang pembangunan masjid ini 100 semen sak, ya, nyambung di sana. Saya pasir Lumajang sekian truk, nyambung sebelah sana. Saya, ya, batu kapur apa namanya nih, sekian, misalnya saya sekian, atau uang sekian. Itu namanya bersedekah dengan jahriyah, dengan terang-terangan, dalam rangka memotivasi untuk beramal. Ketika Nabi menginformasikan, mengumpulkan para sahabat, siapa yang mau berdagang, berniaga kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perang Tabuk, perang di mana perjalanannya panjang, jauh, ya, wilayahnya juga sangat susah, sulit, kondisi ekonomi sekarang juga melarat, makanan juga susah. Ayo, siapa yang mau berdagang, berniaga dengan Allah? Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, seluruh harta saya infakkan untuk jihad fisabilillah. Lalu kemudian Nabi bertanya, terus untuk keluargamu dikasih makan apa kalau kau keluarkan semua, kau berikan semua? Allah wa Rasul, ya, jaminan saya, Allah dan Rasul jaminan. Datang Umar bin Khattab, separuh harta diberikan. Kata Umar, saya tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar di dalam bersedekah, di dalam beribadah, di dalam beramal. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada momentum tertentu ibadah itu ditunjukkan dalam rangka untuk menstimulasi, merangsang orang lain untuk berbuat baik. Tapi kalau tidak ada kondisi-kondisi yang mengharuskan seperti itu, maka ibadah itu harus disembunyikan. Ibadah itu jangan ditampakkan, ya. Bangun sudah jam 3 sholat tahajud, ya, dan seterusnya. Orang membangunkan ada baiknya juga, tetapi kadang-kadang terjadi pergeseran, setan masuk. Akhirnya kemudian kita sering membanggakan diri kita bahwa kita bangun di malam hari, di sepertiga malam terakhir kita bangun, kita bisa sholat tahajud. Kadang-kadang kita cerita ke orang, ya. Orang nggak minta cerita, kita cerita sendiri, bla 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 dan seterusnya. Berhati-hati, karena sedikit pergeseran dari niat, dari tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapatkan hanya lelah letih semata. Ya. Maka Nabi menjelaskan berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Ya. Kenapa? Karena niat dan tujuannya bergeser dari sesungguhnya semestinya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberikan makan kepadamu hanyalah untuk
wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan apa yang kalian ucapkan terima kasih. Ya. Ini ucapan para nabi di dalam menyampaikan risalah dakwah mereka. Bahwa para nabi dan rasul dalam menyampaikan dakwah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menghendaki atau mendapatkan balasan pujian ucapan terima kasih dari umatnya. Ya, ucapan terima kasih dari umatnya. Makanya ada ustadz, ada kiai, ulama yang saking menjaga dirinya dari keikhlasan itu tidak mau menerima upah dari dakwanya, tidak mau menerima amplop. Ya. Kenapa bisa demikian? Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menganggap seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nabi dan rasul menyampaikan risalah dakwah ini ikhlas, mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ingin mendapatkan imbalan balasan dari manusia dan ucapan terima kasih dari manusia, sehingga mereka tidak mau menerima amplop. Ada beberapa ustadz yang saya kenal begitu. Ya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merasa bahwa dengan menerima itu akan merusak niat dakwah mereka. Ya. Bukan karena Allah lagi, tapi karena amplop. Sekarang ini jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi banyak perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Para ustadz, kiai, kisru sekarang ini, ya, masalah-masalah diangkat ini seringkali ada guyonan, bukan lagi beda pendapat ini, tapi beda pendapatan. Karena pendapat yang berkurang, maka diserang ustadz-ustadz yang lain yang tidak sehaluan, tidak sefikro, tidak sesuai dengan pendapat mereka dan seterusnya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang ketiga adalah ittiba'il rasul. Mengikuti contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Persoalan tentang apa yang kita sebutkan pada mukadimah tadi, baik itu ibadah yang berhubungan dengan ibadah mahdhah, baik berhubungan dengan ibadah ghairu mahdhah, baik berhubungan dengan amal-amal kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam kehidupan kita ini, barometernya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang punya agama ini adalah Allah, yang punya syariat ini adalah Allah, yang punya aturan-aturan semua adalah Allah, yang punya hukum-hukum semua adalah Allah. Maka Rasulullah lah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Allah. Rasulullah yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita beribadah, bagaimana kita beramal agar ibadah dan amal kita diterima. Bagaimana agar supaya amal kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan berbagai macam hal agar supaya amal kita tidak cacat, amal kita tidak rusak, ibadah kita jadi bermasalah. Maka kemudian yang menjadi qudwah, menjadi teladan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'il rasul, mengikuti contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Contoh salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan salat itu. Persoalan salat dari 5 waktu jelas. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, jelas.
ya, Nabi melakukannya. Salat sunnah pun Nabi melakukannya, dan sahabat kemudian melihat Nabi mengajarkan, sahabat melihat perilaku Nabi, perbuatan Nabi di dalam ibadah. Lalu kemudian sahabat menceritakan kepada tabi'in, anak mereka. Tabi'in menceritakannya kepada tabi'in, anak mereka, cucunya sahabat. Di antaranya adalah imam yang 4 masuk dalam situ, salafus saleh. Lalu kemudian turun temurun dalam keilmuan yang dipelajari oleh kita semua, dari hadis-hadis, dari berbagai macam kitab-kitab hadis, dari persoalan fikih, dari berbagai macam kitab-kitab fikih yang diajarkan ya di Nusantara ini, sehingga kemudian kita menjadi tahu bagaimana Rasulullah di dalam melaksanakan sholat. Adapun kaifiyah, praktek di dalam menjalankan, mengerjakan sholat itu, kenapa ada yang kemudian terjadi perbedaan, ya, ada yang kemudian terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan itu bisa disebabkan karena Nabi di dalam melakukan sholat itu dengan beberapa variasi, ya, beberapa macam. Contoh mulai dari doa iftitah. Dari sekian banyak doa iftitah, ya, yang mudah dihafal yang mana, walaupun ada yang kemudian mengklasifikasi Nabi ketika membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina, ya, dengan beberapa redaksi yang agak sedikit berbeda tapi sama saja. Ini klasifikasi Nabi membaca doa iftitah pada waktu sholat wajib. Nabi ketika membaca ya doa iftitah yang lain, ya, itu pada sholat sunnah. Nabi membaca wajhatu atau ini wajhatu dan seterusnya di sholat malam. Ada ulama yang mengklasifikasi begitu. Ada yang kemudian memberikan arahan kepada masyarakat ini yang bisa dihafal, yang mudah, yang mana yang tidak memberatkan, karena tingkat pendidikan orang berbeda-beda. Orang belajar agamanya juga dengan situasi, kondisi, kesibukan juga berbeda-beda. Daya ingatannya juga mulai susah untuk menghafal. Maka hadirlah asas kemudahan dari Islam. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu agama yang mudah. Yassir wa la tu'assiru, permudah dan jangan pernah mempersulit orang di dalam beragama. Maka baca doa iftitah yang mudah, yang dihafal, ya. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, itu toh yang dibaca, ya monggo. Bagi mereka yang bisa menghafal dengan sekian banyak doa iftitah, bisa bergantian. Ya, sholat ini baca doa iftitah yang ini, sholat ini baca doa iftitah yang ini, dan seterusnya, beda-beda, terserah. Kenapa bisa berbeda? Nah, karena Nabi membaca itu dan mengajarkan kepada para sahabat, ya. Sholatnya mengikuti yang dilakukan oleh Nabi. Subuh nggak boleh 3 rakaat, itu namanya menyelisih Nabi. Orang sholat subuh 3 rakaat berarti sholatnya tidak sah. Nah, itu yang dikenal dengan bid'ah itu. Man amila aman laisa ila amruna fahuradun. Banyak hadis yang semakna seperti itu. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang amal itu tidak pernah kami kerjakan, tidak pernah kami ajarkan, maka raddun, semuanya tertolak. Jadi sholat subuh ya 2 rakaat, sholat asar ya 4, dan seterusnya seperti yang kita lakukan. Bila mana dalam kaifiatnya, tata cara pelaksanaannya terjadi perbedaan-perbedaan itu kembali kepada dalil yang ada. Contoh, Nabi kemudian ketika sholat memulai dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Hadisnya muttafaq alaih, kesepakatan sahih antara Imam Bukhari Muslim. Hadisnya Bukhari, hadisnya Muslim. Lalu kemudian diamalkan juga oleh khalifah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua memulai salatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalahnya tidak jahar, sir. Tapi di waktu yang lain Nabi membaca basmalah secara jahar. Hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah. Ketika Nabi memulai salat, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti di dalam pelaksanaan salat itu imam boleh membaca basmalah secara sir dan imam boleh membaca basmalah secara jahar. Yang nggak benar itu adalah orang-orang yang diprovokasi oleh oknum-oknum dai, oknum-oknum ustadz dan kiai. Imam baca di dalam suratul Fatihah basmalahnya tak nyaring, sir, Arya Muhammadiyah, Arya Wahabi. Imam baca bismillah dengan jahar pada suratul Fatihah, berarti Arya NU. Ya. Berarti bisa diketahui kalau imamnya baca basmalahnya sir, ini masjidnya Muhammadiyah Wahabi nih. Kalau imamnya baca bismillah nyari, ini masjidnya NU ini. Ini kan orang-orang yang merusak agama. Ya. Karena Muhammadiyah dan NU ini lahirnya di Indonesia. Ya, lahirnya di Indonesia. Pak Haji, Muhammadiyah lahir tahun berapa? 1912. NU lahirnya berapa? Ya. Katanya Kiai NU, Muhammadiyah itu kakak dan NU itu adik bongsornya. Tapi kenapa disebut adik bongsornya? Karena pengikutnya terbanyak. Muhammadiyah lahir duluan, tapi NU pengikut terbanyak walaupun belakangan. Lahirnya di Indonesia ini, Pak. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat, nabinya masih hidup, Pak. Kan berarti nggak nyambung otak kita nih, Pak. Ya kalau nggak senang ya sudahlah, jangan kemudian menabrak-nabrak agama, kemudian merusak pemahaman jamaahnya, gitu ya. Jadi patut bagi kita untuk memberikan informasi kepada umat itu secara transparan. Oh, amal ini dilakukan oleh kelompok ini, alasannya iya. Oh, yang melakukan gini alasannya begini. Dua-duanya disampaikan, apalagi tambah bagus lagi. Membawa pendapat imam madzhab yang 4. Nah, itu perbandingnya enak. Sehingga tambah pinter orang itu. Gitu ya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah khudu anni manasikakum, ambil haji dan umrah itu dari seperti yang saya lakukan. Ya. Orang haji umrah dengan manasik hajinya, manasik umrohnya jelas harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah. Nggak boleh kardiman. Kalau kardiman ya hajinya batal. Ya, nah, ini pentingnya para kiai memberikan informasi kejelasan tentang manasik haji umroh, travel, jangan hanya mikirin untungnya saja, jangan kemudian jamaahnya jadi rusak, jamaahnya jadi masalah ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan amal-amal yang diajarkan oleh Rasulullah, cara kita di dalam melakukan ibadah atau amal soleh itu itibaknya ke Nabi, itibaknya ke Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, di masa Nabi hidup itu, ya, ada hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat
yang Nabi gak ngajarin. Nabi gak ngajarin. Tapi masalahnya Nabinya masih hidup, sehingga kemudian Nabi menjadi hakim. Nabi yang kemudian menjelaskan persoalan itu. Contoh kasus, Nabi ngomong, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nabinya masih hidup. Itu kaul Nabi. Nabi menyampaikan, lisan Nabi menyampaikan, ya, Nabi nggak melakukan. Sahabat yang ditujukan oleh Nabi habis dari perang Khaybar, lalu kemudian ke Bani Quraidah yang tadinya punya MOU dengan orang Islam, ternyata nusuk orang Islam dari belakang, orang Yahudi. Kata Nabi, babat mereka, ya, perangi mereka. Maka berangkatlah. Sampai di tengah jalan, sahabat pecah di dua jalan, dua aliran, dua kelompok. Kelompok yang pertama melaksanakan sholat asar tepat pada waktunya, mengikuti Al-Quran, ya, sholat tepat pada waktunya, mengikuti hadis-hadis sahih semua yang dijelaskan oleh Nabi, baik dari qaul dan fi'il Nabi, dari omongan dan perbuatan Nabi. Sholat tepat pada waktu. Amal yang paling afdal itu adalah as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Maka sahabat melakukannya. Sebagian ngeyel, tole, manut pada perintah Nabi. Kan Nabi sudah ngomong, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya ta'oleh sholat inna. Kata sahabat yang melakukan, bukan saya tak paham maksudnya Nabi ini, benih dohirnya, benih tekstualnya, area maknawiyahnya, kontekstualnya. Nabi memotivasi kita karena habis dari perang capek, jangan berleha-leha, semangat. Tapi ketiban waktu sholat juga, ya sholat tepat pada waktunya. Akhirnya pecah dua. Yang satu sholat di Bani Quraidah asar sesuai dengan perintah Nabi, ba'da maghrib, nyampainya ba'da maghrib. Nyampe di Nabi, cerita ke Nabi, presentasi ke Nabi masalah ini, Nabi tersenyum. Nabinya masih hidup. Kenapa begitu? Karena dalilnya jelas, Al-Quran hadisnya jelas tentang masalah ini. Bisa dilihat di kitab Bulughul Maram, atau di kitab Subul Salam Sarah Bulughul Maram atau Nailul Autar atau seluruh kitab-kitab fikih. Ada pembahasan tentang dua sahabat yang ketika mereka tidak mendapatkan air untuk berwudu, dua-duanya tayamum lalu berjem. Allahu Akbar, salam. Berangkatlah mereka melanjutkan perjalanan, lalu kemudian ke depannya mereka menemukan air. Dua-duanya kemudian adu argumentasi. Dia remah nikah, beda aing nikah. Kata yang satu, tak oleh sholat yang kita lakukan tadi batal, tak sah, karena kita menemukan air. Kutu berjempol. Kata yang satunya, sholat yang tadi sudah sah, cong. Katanya satu, ya, karena waktu kita sholat tidak menemukan air. Mohon setia kita menemukan air, ini kan pelaksanaan sudah selesai. Ya sudah, tahu saya ulang pole. Dua-duanya adu argumentasi, ya. Sesetong akhirnya berjembole. Saya tayamum tadi, menemukan air, akhirnya berwudu, berjembole. Sampai kepada Rasulullah, Rasulullah membenarkan dua-duanya. Yang kamu mengulangi sholatnya benar, ya, tapi tak sunnah, benar, tapi tak sunnah. Yang enggak mengulangi sholatnya benar, tapi sunnah nikah. Maksudnya sesuai dengan perintah dari hadis-hadis yang lain. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang terjadi, yang dilakukan oleh para sahabat, nabinya masih hidup, nabi menjadi hakim. Yang jadi masalah itu nabinya sudah nggak ada. Inilah yang kemudian terjadi khilaf di kalangan ulama, yang sampai sekarang ini, ya, kadang-kadang gontok-gontokan, ya.
Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Contoh mengumpulkan Al-Qur'an. Sejak Nabi masih hidup, Nabi enggak pernah buku Al-Qur'an. Setiap Nabi sudah hafal dan remah nikah. Ya, sahabat akhirnya kemudian ada yang pro, ada yang kontra, sampai kemudian Al-Qur'an dibukukan sekarang ini. Ya, ilmu tentang nahwu sorofnya, kemudian harokat pada Al-Qur'an, fathah, kasroh, doma, domatain dan semuanya. Ya, kenapa zaman Nabi nggak ada? Zaman Nabi nggak ada. Ya kalau para sahabat ngerti, Pak, nggak pakai harokat ngerti. Nah kalau tepat sampai ke Python, ya kalau kiai-kiai santri-santri yang mondok yang lancar baca kitab gundulnya ngerti. Tepat ke orang yang saya tak tahu dari mana nih kan? Berarti tak baca Quran nih kan? Gara-gara kemudian tidak diberikan harokat. Maka para ulama memberi harokat itu dan seterusnya. Zaman Nabi nggak ada. Nah, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Itulahnya nanti pembahasannya masuk kepada hal-hal yang disebut oleh ulama dalam kajian kajian tentang usul fikih atau kaidah usul dan yang lainnya. Contoh mulai dari hadis Mu'adz bin Yaman diutus ke Yaman. Dengan apa kau berhujjah? Dengan Al-Qur'an. Kalau tidak kau jumpa di Al-Quran, hadis. Tidak kau jumpa Al-Quran dan hadis, ijtihadku. Ya, nah, ijtihad. Bahas mulai ijtihad ini. Dari ijtihad itu nanti turun terus. Nanti ada masalah mursalah, ada kias, analogi dan seterusnya. Akan banyak nanti kita jumpai di situ yang menjadi sesuatu yang terang benderang. Kita bisa paham. Ini masuk dalam klasifikasi ibadah yang disebut Nabi bid'ah itu yang nggak boleh dilakukan, atau ini masuk wilayah ijtihadiyah, atau ini masuk dalam wilayah qiyas, atau masuk dalam wilayah maslahat mursalah, sesuatu kemaslahatan yang akan menjadi baik untuk orang beragama, mengamalkan dan seterusnya. Itu pengembangan dan banyak hal. Terima kasih banyak sampai di sini. Ada hal-hal yang ingin disampaikan, masukan, kritik, saran, revisi, saya persilakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita sholat bolehkah kita sholat wirid kita bertujuan untuk melancarkan rezeki? Saya selesai itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berzikir dalam rangka untuk melancarkan rezeki? Ya, insyaallah. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berzikir bagian dari cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bentuk ibadah tujuannya bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tenang, adem, bahagia ketika mereka selalu zikrullah kepada Allah. Ketahuilah manusia, di dunia ini tidak ada yang bisa mendatangkan ketenangan, kebahagiaan kecuali silah bilah. Kita selalu menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki ketenangan, Dia yang memberi ketenangan. Allah yang memiliki kebahagiaan dan Dia memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak didapat dari materi, dengan suami yang ganteng, istri yang cantik, pekerja lancar, gak bisa menjadi sebuah barometer orang bisa bahagia. Bahagia itu ketika dia dekat dengan Allah, mengikuti aturan-aturan petunjuk Allah, mengamalkan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, dia pasti bahagia. Kedua, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan wirid atau zikir, ya, bacaan-bacaan, pertama yang didudukan itu bacaannya dulu, zikir wiridan itu dulu.
wiritannya masyru', wiritannya itu disyariatkan atau tidak. Ya. Kan banyak itu zikir-zikir yang disebutkan oleh Rasulullah dengan fadilah keutamaan yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Contoh, sera-sera orang pagi hari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, di hadis sahih Imam Bukhari yang lain 10 kali, kalau tidak kuat 100. Maka dia mendapatkan 100 kebaikan kalau dibaca 100, kalau dibaca 10 kebaikan, ya, dimaafkan, diampuni 100 dosa. Kalau 10 berarti 10 dosa, dijaga, dilindungi oleh Allah dari gangguan jin dan serangan sihir dari pagi hari sampai sore hari, seolah-olah memerdekakan 10 orang budak. Sore hari dibaca lagi, maka dia mendapatkan 4 keutamaan ini sampai pagi hari. Ya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan 2 kalimat yang ringan di lisan ketika dibaca berat sekali dan timbangan kebaikan di yaumul mizan di mahsyar nanti ketika amal ditimbang. Ringan di lisan pengucapannya, berat sekali dan timbangan kebaikannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Ya. Banyak Nabi menjelaskan dalam apa namanya? Dalam informasi hadis-hadis tentang zikir-zikir ini, ada yang berkaitan dengan fadilah keutamaan seperti itu tadi, ada yang berkaitan dengan hal-hal yang lain. Ya, di antaranya rezeki, kesehatan dan yang lainnya, selama dalilnya ada. Selama dalilnya ada dan hadisnya sahih, maka bisa diamalkan dengan zikir atau wiridan tersebut. Kalau kemudian hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menjelaskan hadisnya sahih, ada yang menjelaskan hadisnya dhaif, maka sebaiknya ya tinggalkan aja. Cari yang lebih aman, keluar dari khilaf tersebut jauh lebih aman, mengamalkan yang terang benderang, ya, insya Allah itu jauh lebih menyelamatkan kita. Ya, seperti orang sholat duha. Orang sholat itu tujuan niatnya hanya mencari keridhaan Allah. Sholat itu bentuk dari rasa syukur kita pada Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi sholat itu cara kita bersyukur atas nikmat Allah dengan melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, baik itu 2 rakaat atau 8 rakaat. Ya, ada yang menyebutkan lebih dari itu. Kalau hadis-hadis sahih menjelaskan 8 rakaat, 2 atau 4 atau 6 atau 8. Apakah boleh kita kemudian sholat duha agar supaya niat rezekinya lancar? Nah, kalau kembali kepada niat awal, sholat itu kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan sholat itu adalah cara di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mardotilah keridhaan Allah yang dicari, bukan masalah rezeki lancar atau tidak. Persoalan rezeki lancar atau tidak itu sudah menjadi ketentuan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mendatangkan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Bertakwa kepada Allah itu kompleks. Di antaranya dengan sholat wajib, sholat sunnah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, punya rasa takut pada Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya takwa Allah. Maka Allah mendatangkan rezeki yang tanpa dia duga-duga, tidak pernah dia prediksi. Ya. Dan bahasa takwa yang sederhana itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka dari situ maknanya bisa kita tangkap. Ya, maknanya bisa kita tangkap. Mendekatkan diri, melaksanakan perintah Allah di antara semua sholat wajib, sholat sunnah, ini kan melaksanakan perintah dari Rasulnya.
Nah, dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya berarti Allah datangkan rezeki yang tidak kita duga-duga. Jadi secara otomatis sebenarnya ketika kita menggeserkan niat ibadah hanya karena ingin dapat rezeki, maka ibadah ini jadi masalah. Kita berzikir karena untuk hal seperti ini, selama di situ pendalilannya jelas, perintahnya jelas, amalannya jelas, kaifiat tata caranya jelas untuk dilakukan, ya monggo. Kalau tidak, maka lakukan pada umumnya, niatkan, tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan dunia norobunte. Orang yang mengejar akhirat, dunia pasti datang menghambat pada dirinya. Orang kalau mengejar dunia, akhirat nggak dapat dia. Ya. Insyaallah begitu, Pak. Ada lagi yang lain? Sudah cukup waktunya. Oh, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagian tokoh agama itu ada yang mengatakan bahwa dengan berzikir Allah itu katanya tidak benar. Sementara kalau saya baca di Al-Quran kok saya menemukan begini, Qulillah awil Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Jadi kalau misalkan kita bilang Allah kan sebenarnya kan di sini ada sudah masuk, Ustaz. Apakah benar bahwa yang pendapat demikian itu bisa dikatakan salah membaca Allah saja? Ya. Terus yang kedua ini saya punya pendapat dari kalau kita berdoa tentang untuk mendapatkan rezeki supaya lancar dan seterusnya dari surat Al-Fatihah, Ustaz. Apakah benar atau tidak nanti pendapat saya ini? Pendapat saya demikian. Kita kalau baca surat Al-Fatihah itu kan ketika nyampe di pertengahan itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dari sini selama doa itu kita minta kepada Allah, nah itu boleh. Dengan catatan selama isi doanya itu tidak ada unsur maksiat, karena ayat selanjutnya itu kita meminta petunjuk kepada Allah. Nah, yaitu petunjuk jalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, yang Allah beri iman. Nah, dari sini bahwa meminta rezeki, kalau mintanya kepada Allah, sementara meminta rezeki itu kan tidak ada unsur maksiatnya, itu kan boleh-boleh saja dalam urusan rezeki. Nah, itu menjadi boleh, Ustaz. Nah, apakah benar pendapat demikian, Ustaz? Ya, baik. Yang pertama adalah dzikir dengan Allah secara tunggal. Para ulama berbeda pendapat. Nah, inilah ketika kalau sudah bilang khilaf, berbeda pendapat, maka satu kata saling menghargai. Itu saja sudah. Karena kalau gontok-gontokan nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Jadi ada ulama berfatwa berpendapat bahwa ketika menyebut Allah dalam zikir itu nggak boleh tunggal, harus memberikan penghormatan kepada Allah, ada sambungannya, ada gandengannya. Allahumma, ya Allah. Jadi tidak menyebut secara tunggal. Ada yang berpendapat seperti juga dalil yang disampaikan tadi, bahwa menyebut Allah dalam lafaz tunggal, dan hadis yang lain juga, ya boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Nah, ketika kedua pendapat ini kan dalil yang sama atau dalil yang berbeda, orang bisa berbeda pendapat. Ini dalilnya satu, ulama bisa berbeda pendapat. Contoh, membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, di mana imam dalam sholat jahar membaca secara nyaring. Wajibkah makmum di belakang membaca suratul Fatihah? Dalil yang dijadikan oleh para ulama dalam perbedaan itu, la salata liman lam yaqra bi Fatihal kitab au bi ummil Quran. Atau hadis yang semakna dengan itu, di hadis-hadis yang lain, tidak sah salat seseorang yang di dalamnya dia tidak membaca suratul Fatihah atau ummul Quran, induk Al-Quran. Jelas hadisnya, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah.
Nah, dalam satu hadis ini lalu kemudian istinbat kesimpulan hadis dibawakan dari dalil-dalil yang lain, ulama akhirnya pecah, ya, yang mengatakan wajib diam dan dengar. Dalilnya dari Al-Quran, surah Al-A'raf 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila kalian dibacakan, diperdengarkan Al-Quran, suratul Fatihah Al-Quran, fastami'u lahu, tolong dengarkan baik-baik, simak dengan baik-baik. Wansitu, diam, fokus, konsentrasi, la'allakum turhamun, pasti Allah berikan rahmat. Ayat ini turun berkaitan di dalam sholat ketika sahabat gerasa gerusuk baca di belakang. Nabi sampai pada ayat di mana Nabi lupa, ya. Lalu tidak ada sahabat yang membetulkan karena gerasa gerusuk baca di belakang. Turunlah ayat, kalau kalian diperdengarkan Al-Quran, tolong dengarkan. Nah, akhirnya kemudian berpendapatlah para ulama, kalau Al-Quran berarti dalilnya jauh lebih tinggi. Kalau Allah perintahkan di dalam sholat wajib diam, dengar, membaca, mendengarkan apa yang baca imam, maka makmum tidak boleh melawan imam. Nah, bawa lagi hadis-hadis yang lain. Begitu juga mereka-mereka yang mengatakan wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam juga membawakan dalil. Nah, itulah fikih. Al-fiqh al-fam. Fikih itu pemahaman. Tergantung otak kita. Seberapa banyak ilmu yang masuk, literasi yang dia baca, kitab-kitab, dalil-dalil yang berserakan. Nah, istinbat, pengambilan konklusi dari hadis, dari kesimpulan pendapat, dermanika area fatwa ulama dengan hal-hal seperti itu. Jadi indah. Fikih itu orang nggak boleh tengkar. Makanya kemudian kenapa Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, nggak tengkar, saling menghormati. Imam Syafi'i begitu menghormati dan memuliakan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad walaupun berbeda di antara perbedaan Imam Ahmad dengan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sunnah kunut di waktu subuh. Muridnya mengatakan subuh nggak ada kunut, hadisnya dhaif. Gurunya mengatakan hadisnya sahih. Berbeda antara guru dan murid, Masya Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, 40 tahun saya tidak pernah berhenti mendoakan guru saya, Muhammad bin Idris bin Ismail dan seterusnya, yang dikenal oleh Imam Syafi'i. 40 tahun muridnya, walaupun berbeda dengan gurunya, selalu dia doakan gurunya. Bayangkan, ya, kita kan kadang-kadang beda dengan guru kiai kita, dimusuhi kiai kita, guru kita. Jangan boro-boro mau didoain, malah kemudian difatwakan sesat dan seterusnya. Ini kacau kan gitu ya. Yang pertama, jadi jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pendapat di kalangan ulama hal yang biasa. Selama keduanya punya dalil dan bisa dipertanggungjawabkan dalilnya, ya, sudah. Lana amaluna walakum amalukum, la hujjata baina wa bainakum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Tidak ada debat-debat kusir, debat yang akhirnya melahirkan konfrontasi, perpecahan, akhirnya kemudian adu fisik, jontor-jontoran, akhirnya kemudian pembacoan, aduh, naudzubillah min dzalik. Ya, nggak ada. La hujjata baina wa bainakum, nggak ada debat-debat di antara kami dan kalian. Ya. Yang kedua, persoalan tentang doa di saat membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah itu dibagi atas dua, ya, dialog antara Allah dengan hamba. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya. Ketika hamba mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Terus ya, Ar-Rahman, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pemisah. Ya. Di mana hamba meminta dan Allah kemudian memberikan, mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Makanya kemudian keluarlah ijtihad orang. Ya. Ketika selesai membaca suratul Fatihah,
orang boleh berdoa, hadisnya kan begitu. Maliki waladdallin, ya, baru kemudian boleh berdoa. Makanya kemudian saudara-saudara kita biasanya memulai dengan suratul Fatihah, ya, sebelum berdoa mulai dengan suratul Fatihah, waladdallin baru berdoa. Memang ada hadisnya begitu, ya. Nah, jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, dengan keterbatasan ilmu saya ini, saya sendiri mohon maaf dengan sangat ketika pada persoalan ini, kalaupun kemudian antum atau ustadz-ustadz yang lain yang lebih paham, lebih mengerti, menemukan literasi dari dalil-dalil yang lain yang mendukung, hadis-hadis yang mendukung tentang persoalan ini, bisa disampaikan di majelis ini, bahwa saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kemudian berdoa, ya, memohon rezeki, memohon jodoh, apa dan seterusnya, bebas, namanya orang berdoa. Doa itu permintaan seorang hamba ke atas Allah, ya. Yang saya tahu itu, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, Nabi di dalam sholat kalau datang ayat yang dibaca oleh Nabi, ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat, ya, Nabi berdoa. Nabi berhenti lalu Nabi berdoa. Kalau ayat-ayat berkaitan dengan murka, kemarahan, adab, Nabi berhenti sebentar lalu Nabi berlindung diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Ustaz, ya, barangkali saya yang kurang anunya. Ya, bisa disampaikan, ditambah oleh ustadz-ustadz yang lain, atau revisi atau penambahan dan pengurangan. Jazakallahu khair atas semuanya, atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.